Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Warus Perdana, BP 1801071002. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang laporan praktik kerja lapangan di kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini itu berisi tentang latar belakang di mana PKL tersendiri adalah praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk pengaplikasian dari ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Ini bertujuan untuk menambah wawasan yang didapatkan dengan program keahlian yang didapatkan. Dengan diadakannya PKL, mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dengan kenyataan operasional di lapangan, sehingga penulis bisa mendapatkan banyak pengalaman dari selama praktik kerja lapangan. Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu lembaga vokasional pendidikan tertinggi sebagai penghasil lulusan dan jumlah tenaga kerja yang cukup besar di setiap tahunnya menetapkan dan mengharuskan seluruh mahasiswanya mengikuti praktik kerja lapangan dengan harapan setelah mahasiswa mengikuti praktik kerja lapangan, mahasiswa lebih memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman di dunia kerja sehingga menjadi modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. Dengan diadakannya praktik kerja lapangan di suatu instansi atau perkantoran, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, maka bertujuan untuk melatih diri. Nah, selanjutnya yaitu tentang profil entitas sejarah dari Kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Yang pertama yaitu sejarah Kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Sejarah terbentuknya Nagari Sungai Tunu yaitu dari tahun 1975. Nagari Sungai Tunu terdiri dari dua kata yaitu sungai dan tunu. Sungai adalah bantang air yang mengalir, sedangkan tunu asal katanya adalah sunu yaitu anak air yang keluar dan menyembur dari kaki bukit atau aye namanyunu. Sistem pemerintahan di Nagari Sungai Tunu adalah secara hukum adat di daerah pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang lainnya yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan dilanjutkan dengan Roda Provinsi Sumatera Barat tahun 2007. Nah, selanjutnya itu gambaran umum Kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Nagari Sungai Tunu memiliki 3 sistem pemerintahan nagari yaitu Sungai Tunu Induk, Sungai Tunu Barat, dan Sungai Tunu Utara. Di setiap di Nagari Sungai Tunu sendiri itu terdiri dari 4 kampung yaitu Kampung Pasar Sungai Tunu, Kampung Koto Kabun, Kampung Ampalu, dan Kampung Labo Gajah. Keempat kampung tersebut didasari oleh beberapa dasar suku seperti Caniago, Malayu, Jamba, Kampai, Panai, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang visi dan misi Kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Visi dan di kantor tersebut di kantor Wali Nagari tersebut memiliki visi misi yang itu visinya itu terbangunnya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat nagari yang adil dan sejahtera. Nah, sedangkan misinya ada 7 buah. Yang pertama, penguatan kelembagaan keagamaan berlandaskan adat Basandi Sarak Basandi Kitabula di Nagari Sungai Tunu.
Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di Nagari Sungai Tunu. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan di Nagari Sungai Tunu. Dan yang keempat, memperdayakan kepemudaan, olahraga, keamanan di Nagari Sungai Tunu. Yang kelima, mendorong kegiatan perekonomian, pemberdayaan perempuan di Nagari Sungai Tunu. Yang keenam yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Nagari Sungai Tunu. Dan yang ketujuh itu menjalankan tata pemerintahan baik yang transparan, responsif, partisipatif, dan akuntabel, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan selama praktik kerja lapangan di sini adalah yang pertama subbagian administrasi, yaitu agenda surat, di mana agenda surat tersebut dilakukan dua buah atau dua kegiatan. Yang pertama melakukan pencatatan untuk surat masuk. Di sini melakukan pencatatan dan pengarsipan pada surat masuk yang diterima dari luar instansi. Dan yang kedua itu melakukan pembuatan surat keluar, pencatatan dan pengarsipan pada surat keluar. Surat keluar ini ditujukan untuk suatu instansi atau suatu kelompok masyarakat yang ingin melakukan musyawarah dengan masyarakat secara bersama. Nah, selanjutnya itu subbagian pelayanan masyarakat. Di sini yaitu tata cara pembuatan surat nikah atau NA, yaitu melakukan pembuatan surat tersebut. Yang pertama, maka masyarakat yang warga yang ingin melakukan surat nikah atau NA, mereka akan memberikan semua yang pertama surat pengantar mama, yang kedua dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu tanda kedua orang tua dan fotokopi kakak. Selanjutnya fotokopi tanda penduduk calon suami, calon istri, fotokopi ijazah, fotokopi akta kelahiran. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan surat domisili. Surat domisili ini bertujuan untuk masyarakat yang ingin melakukan suatu untuk keperluan seperti dengan syarat-syarat membawa persyaratan fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk. Nah, dan melakukan setelah itu mengisi form surat domisili tersebut. Setelah selesai, maka penulis akan melakukan pengarsipan. Setelah selesai pengarsipan, maka penulis akan melakukan tanda tangan. Nah, selanjutnya itu membuat surat izin usaha. Di sini surat izin usaha di sini yaitu digunakan untuk masyarakat yang ingin melakukan suatu pinjam bank. Nah, persyaratannya di sini itu masyarakat yang ingin membuat surat izin usaha harus membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP. Setelah itu mengisi form yang telah disediakan. Setelah selesai melakukan penomboran. Setelah melakukan penomboran, melakukan penandatanganan baik itu oleh wali nagari, dan setelah itu memberikan stempel. Setelah memberikan stempel, maka akan diberikan kepada warga tersebut. Nah, untuk pembuatan surat berkelakuan baik atau SKCK, persyaratan utama yang harus itu sama, warga harus tetap membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP. Yang kedua, menanyakan untuk apa surat berkelakuan baik ini digunakan. Setelah ditanyakan, baru mengisi form yang telah disediakan. Setelah mengisi form yang disediakan, maka penulis akan melakukan pengisian nomor. Setelah melakukan pengisian nomor, maka penulis akan melakukan
akan melakukan meminta tanda tangan kepada wali nagari. Setelah itu akan memberi stempel dan memberikan kepada masyarakat tersebut. Nah, pembuatan akta kelahiran ini yaitu yang pertama fotokopi kakak orang tua, fotokopi saksi, fotokopi keterangan di tempat lahir. Yang kedua, mengisi form yang telah disediakan. Setelah mengisi form yang disediakan, meminta tanda tangan sekretaris nagari. Yang keempat, memberikan stempel dan memberikan kepada warga tersebut. Untuk membuat kartu tanda penduduk atau KTP ini biasanya digunakan untuk membawa ijazah SMA, fotokopinya, terus mengisi form yang telah disediakan. Setelah mengisi form yang disediakan, maka setelah mengisi form yang disediakan, maka akan meminta tanda tangan sekretaris nagari dan melakukan stempel. Setelah itu baru memberikan kepada warga tersebut. Nah, untuk pembuatan kartu keluarga ini biasanya digunakan untuk orang yang setelah menikah, mereka akan membuat kartu keluarga tersendiri. Syaratnya baik yang dari pihak laki-laki harus membawa fotokopi keluarga kedua orang tuanya, dan pihak perempuan juga membawa fotokopi keluarga orang tua, baru fotokopi KTP. Nah, setelah itu mengisi form yang telah disediakan. Setelah mengisi form yang disediakan, meminta tanda tangan wali nagari. Setelah meminta tanda tangan wali nagari, maka akan melakukan stempel. Setelah memberikan stempel, maka akan diberikan kepada warga tersebut. Nah, untuk membuat kartu keluarga, untuk membuat surat miskin ini biasanya digunakan untuk masyarakat yang menginginkan untuk mengurus surat anaknya ke sekolah, bantuan listrik PLN, dan lain sebagainya. Ini itu harus membawa fotokopi KK dan KTP. Setelah itu mengisi form yang telah disediakan. Setelah mengisi form yang disediakan, pengisian nomor. Setelah pengisian nomor, melakukan tanda tangan. Setelah melakukan tanda tangan, melakukan pengarsipan, baru kemudian diberi stempel dan diberikan kepada warga tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu survei lapangan. Pada kegiatan survei lapangan ini, kegiatan ini adalah suatu program tahun 2021 dari kantor wali nagari tersebut, yaitu BLTDD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pada saat melakukan survei, sebelum melakukan survei, empat kepala kampung harus memberikan nama-nama yang diusulkan kepada KAUR Kasih-Kesrah untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, penulis KAUR Kasih-Kesrah, kepala kampung, pendamping desa akan melakukan survei ke rumah warga untuk membuktikan apakah mereka layak atau tidak layak menerima bantuan tersebut. Nah, itu setelah pergi ke rumah, maka semua staf atau karyawan kantor wali nagari tersebut akan melakukan foto bersama warga yang diusulkan namanya tersebut. Nah, setelah semua selesai, maka nama tersebut diusulkan dan mengadakan rapat untuk penetapan nama yang akan menerima bantuan tersebut. Untuk bantuan langsung tunai dana desa tersendiri ini memiliki kriteria, itu mereka yang pertama petani miskin, sakit menahun, keluarga miskin, perempuan miskin. Nah, selanjutnya yaitu tentang
Pembelajaran yang diperoleh selama PKL. Selama PKL, pelajaran yang penulis dapatkan yaitu yang pertama itu hal-hal positif yang diterima selama PKL, yaitu bisa melatih diri dalam bekerja, disiplin, bertanggung jawab di dalam dunia kerja, sehingga pada saat nantinya akan melakukan pekerjaan di suatu kantor atau instansi, kita tidak akan canggung, kita akan bisa lebih bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan lebih mempunyai wawasan yang lebih sebelum kita melakukan pekerjaan. Nah, selama praktik kerja lapangan, penulis sendiri melaksanakan PKL di kantor Wali Nagari dari mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Mei. Nah, sebelumnya itu penulis akan memperkenalkan diri kepada seluruh karyawan kantor Wali Nagari dan mengikuti segala kegiatan, kemudian melaksanakan pelayanan masyarakat tersebut. Untuk soft skill atau hard skill mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi pada saat melakukan pekerjaan di suatu perusahaan. Sekian untuk penyampaian laporan PKL pada kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.